akan menjelaskan tentang prosedur kerja sifat alir. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu selanjutnya kita menimbang serbuk yang akan digunakan menggunakan neraca analitik. Pertama, kita masukkan cawan porselin ke dalam neraca analitiknya, lalu dimasukkan serbuknya, talkum sebanyak 100 gram ke dalam cawan porselin dan ditimbang menggunakan neraca analitik. Diharapkan ketelitian untuk menimbang agar mendapatkan hasil yang akurat. Untuk cara yang berikutnya, ini ada alat flow tester untuk uji sifat alir. Nah, pastikan lubang bagian bawahnya sudah tertutup. Lubang ini tutup supaya nanti serbuk yang dimasukkan ini tidak langsung jatuh dan bisa kita hitung kecepatan alirnya. Lalu kita alasi bagian bawahnya, bagian dasarnya menggunakan kertas putih. Nantinya ini akan menampung serbuk yang nanti jatuh pada saat dibuka penutupnya. Berikutnya adalah serbuk yang sudah ditimbang tadi kita tuangkan ke dalam lubang corongnya. Serbuknya pastikan dituangkan melalui tepi corongnya, jangan ke tengah corongnya. Karena apabila serbuk dimasukkan ke lubang tengah corong, serbuknya akan menyumbat lubang corong tersebut sehingga aliran serbuk menjadi terhambat, tidak merata dan juga tidak akurat. Setelah semua serbuknya sudah dipastikan masuk ke dalam corongnya, kita buka penutup corongnya secara perlahan. Dibuka secara perlahan ini tujuannya supaya serbuk yang nanti jatuh itu tidak dipengaruhi oleh pengaruh yang lain, baik itu getaran ataupun hal lainnya dapat mempengaruhi kecepatan alir dari serbuk yang jatuh. Selanjutnya, jangan lupa kita gunakan stopwatch untuk mengukur waktu serbuknya ini mengalir sampai dia habis. Nah, ini untuk menilai sifat alir dari suatu serbuk. Semakin cepat alirannya, maka semakin baik kecepatan alir. Diameter corongnya dan dicairin aja dulu dari corong sampai ke dasar tumpukan serbuknya. Ini sebagai parameter untuk tahu ini akan mempengaruhi sifat alir dari suatu serbuk. Selanjutnya, dilakukan replikasi atau pengulangan sebanyak 3 kali. Ini untuk mendapatkan hasil yang valid dan juga konsisten. Prosedur kerja dari alat tape density. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan pastinya yang akan digunakan untuk prosedur ini. Pastikan gelas ukur yang akan digunakan untuk pengujian ini dalam kondisi yang bersih dan juga kering, supaya nantinya serbuk yang dimasukkan ke dalam gelas ukur ini terbebas dari kelembapan yang dapat mempengaruhi hasilnya, pemanfaatannya. Nah, gelas ukur ini nanti akan ditempatkan pada holder yang terdapat pada alat tape density ini. Gelas ukurnya ditempatkan sampai miring sehingga pada saat proses nanti tidak akan terjadi kemiringan. Dimasukkan 100 gram serbuk talkum ke dalam gelas ukurnya. Lalu atur alat tape density dengan ketukan atau tapping sebanyak 10, 500 dan 1250 ketukan menggunakan sampel yang sama, yaitu serbuk talkum sebanyak 100 gram tadi. Setelah diatur kecepatan ketukannya, alat ini akan bergerak naik turun memanfaatkan serbuk talkum yang ada di dalamnya sehingga serbuknya akan makin rapat. Setelah masing-masing ketukan selesai, lalu diukur pemampatan serbuk yang berada di dalam gelas ukurnya. Itu untuk mengetahui sejauh mana serbuknya ini mengalami pemampatan setelah mengalami ketukan. Selanjutnya dibandingkan antara ketukan 500 ketukan dan juga 1250 ketukan. Apabila perbedaan selisihnya itu sudah mencapai kurang atau sama dengan 2 ml, maka serbuknya sudah dinyatakan maksimal termampatkan atau dinyatakan sudah stabil. Dan volume pada ketukan ke 1250 itu dapat dikatakan sebagai pemampatan yang terakhir. Tapi jika belum didapatkan hasil selisih dari volume dua pengentapan terakhir, yaitu pengentapan 500 dan juga 1250, selisihnya itu kurang atau sama dengan 20 ml, maka harus dilakukan pengentapan lagi secara bertahap untuk mendapatkan selisih yaitu kurang dari 2 ml atau sama dengan 2 ml. Yang terakhir dihitung pemampatan dari serbuknya atau tape density-nya dengan membagi massa serbuk dalam gram dengan volume pemampatan terakhir dari serbuknya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi pada praktikum pengujian sifat alir menggunakan alat flow tester. Praktikum pengujian sifat alir menggunakan serbuk talkum dengan alat flow tester ini berhasil dengan baik. Serbuk talkumnya berhasil melewati corong dan waktu alir dapat diukur sesuai dengan prosedur yang diberikan. Namun, pada beberapa pengulangan terlihat sedikit variasi waktu yang kemungkinan disebabkan oleh penumpukan serbuk di mulut corong atau pengisian serbuk yang kurang merata. Praktikum tape density ini telah terlaksana dengan baik. Alat dan bahan yang digunakan juga telah sesuai dengan prosedur yang digunakan.
dilakukan. Volume serbuk setelah pemampatan juga telah dicatat dengan jelas dan perhitungan tape density berhasil dilakukan. Namun, kita tetap perlu memastikan bahwa pembacaan volumenya tepat, matanya sejajar dengan meniskus, dan meja atau alat yang kita gunakan ini tidak bergetar agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Pada cara vakum emulsifikasi, proses penentuan rasio fase minyak, fase air, dan juga emulsifier serta pencampuran telah dilakukan sesuai dengan metode. Emulsi yang dihasilkan tampak stabil pada awal pengamatan. Namun, dalam beberapa sampel terlihat adanya pemisahan fase setelah beberapa waktu yang kemungkinan itu disebabkan oleh kurang homogennya atau dapat droplet minyak yang belum seragam.